Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya sangat menarik dan agak sedikit kontroversi, yaitu tentang obat penurun kolesterol namanya statin. Ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Anda yang saat ini sedang konsumsi obat penurun kolesterol, terutama golongan statin, coba disimak sampai tuntas, simak sampai selesai, jangan sampai salah paham, salah ambil kesimpulan karena nontonnya hanya sepotong-sepotong. Kenapa? Karena kita akan bahas kebohongan statin. Nah, kita bahas dulu statin itu apa sih? Statin itu dibilangnya adalah obat yang bisa menurunkan kolesterol, terutama kolesterol jahat atau kolesterol yang jelek gitu ya, LDL, kemudian trigliserida. Dengan turunnya kolesterol juga mengurangi risiko serangan jantung, risiko stroke, dan bahkan risiko kematian, ya penyumbatan pembuluh darah lah intinya. Karena selama ini dianggap yang bikin penyumbatan pembuluh darah itu adalah kolesterol yang tinggi. Nah, produsen statin atau pabriknya yang bikin statin itu menjanjikan penurunan risiko. Karena apa? Dari banyak penelitian yang mereka buat. Dan dibuat oleh peneliti yang dibayar sama pembuat obatnya. Serangan jantung itu bisa turun 36%. Kematian bisa turun 9%, bahkan serangan stroke bisa turun 14%. Menarik? Tentu saja menarik. Siapa yang tidak ingin terhindar dari risiko seperti ini? Apalagi kalau ketika medical check up atau ketika lagi periksa rutin, ternyata kolesterol totalnya tinggi atau LDL-nya tinggi. Tapi akhir-akhir ini mulai banyak bukti-bukti yang membantah klaim-klaim ini. Klaim-klaim yang tadi disebutkan oleh produsen dan para peneliti yang dibayar oleh produsen obat penurun kolesterol itu menunjukkan bahwa klaim-klaim tersebut tidak akurat atau boleh dibilang bohong. Nah, kenapa? Karena dari studi terbaru tentang statin, ini penelitiannya tahun 2022, diterbitkan di Jurnal American Medical Association atau JAMA. Anda bisa cari ya, jurnalnya kalau pengen baca juga. Itu adalah penelitian meta-analisis. Jadi kalau Anda yang belum tahu namanya level pembuktian secara metodologi ilmiah, meta-analisis adalah salah satu yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia adalah analisis dari hasil analisis. Jadi meta-analisis ini menguji penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ada 21 uji klinis yang membahas efek statin. Ya, ditanya nih, apakah benar klaim yang disebutkan bisa menurunkan risiko kematian, serangan jantung, dan stroke benar-benar signifikan. Nah, jadi meta-analisis itu yang diteliti bukan orang, tapi yang diteliti adalah penelitian-penelitian orang lain. Jadi ada 21 penelitian itu diteliti ulang atau dibuat namanya meta-analisis, analisis dari hasil penelitian. Ya, 21 penelitian ini ada datanya di publik, bisa diakses. Jadi Anda bisa cari juga sumbernya meta-analisis ini dari mana? Dari 21 uji klinis. 21 uji klinisnya di mana? Ada datanya semua ditaruh di publik. Jadi Anda bisa akses juga. Ya. Kemudian ternyata akhirnya meta-analisisnya menemukan bahwa bohong. Tidak ada hubungan yang konsisten. Jadi kalau LDL-nya turun dengan minum statin misalkan, itu tidak sama atau tidak hasilnya tidak menurunkan risiko kematian, tidak menurunkan risiko serangan jantung, dan tidak menurunkan risiko stroke. Jadi LDL tinggi kena stroke. LDL rendah juga kena stroke. LDL tinggi kena serangan jantung, LDL rendah juga kena serangan jantung. Jadi LDL ini bukan prediksi atau variabel yang perlu dikontrol menurut penelitian ini karena hubungannya tidak konsisten, ya korelasinya nggak jelas gitu. Nah, tapi produsen statin selalu menggunakan angka namanya pengurangan risiko relatif, bukan pengurangan risiko absolut. Maksudnya apa? Nah, kita bahas nih. Ini adalah caranya berbohong dengan statistik. Kita akan belajar sedikit tentang statistik supaya kita jadi dokter yang pintar, kemudian jadi pasien yang lebih pintar. Kenapa? Karena kebanyakan bahkan dokter sekalipun itu tidak paham bedanya antara risiko relatif dengan absolute risk atau risiko absolut. Itu nggak cuma terjadi misalkan di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga sama. Banyak dokter nggak ngerti bedanya RR sama AR. Jadi kalau Anda jadi pasien yang lebih pintar, jadi mungkin nanti dokternya belum paham, Anda bisa kasih paham gitu ya, gimana sih bedanya RR dengan AR dan kenapa penting dalam pembahasan tentang statin dan kenapa statin akhirnya dianggap obat yang tidak jujur gitu ya. Nah, sekarang contoh nih untuk belajar tentang RR dan AR. Kita belajar dari vaksin flu. Misalkan vaksin flu itu yang tidak divaksin
Jadi misalkan ada 100 orang yang tidak divaksin itu bisa kena flu juga ya. Yang tidak divaksin bisa kena flu berapa orang? 10 orang. Tapi yang sudah divaksin itu dari 100 orang yang kena flu itu bisa ada 5% atau 5 orang lah, anggap begitu. Jadi gunanya si vaksin flu itu gimana? Bisa ngurangin risiko kita kena flu berapa persen. Jadi misalkan Anda bingung nih, kita mau milih vaksin flu atau enggak misalkan. Nah, pilihannya gimana? Kita harus tahu dong kalau kita vaksin, perlindungan kita terhadap flu tuh berapa besar gitu kan. Nah, perlindungan kita terhadap flu berapa besar itu kita hitung dengan pengurangan terhadap risiko. Jadi kalau Anda nggak divaksin, risiko Anda kena flu itu 10%. Kalau Anda divaksin, risiko Anda kena flu itu jadi 5%. Jadi berapa efeknya ya? Berapa berkurangnya? Namanya risiko absolut. Jadi Anda risikonya yang harusnya 10% berkurang jadi 5%. Berarti risiko absolut saya berapa? Yang bisa dikurangi oleh vaksin ini, risiko Anda berkurang 5%. Logikanya seperti itu, namanya risiko absolut atau absolute risk. Sementara kalau RR atau risiko relatif itu adalah dibandingkannya, itu bukan berapa kemampuan vaksin ini untuk melindungi saya, tapi dibandingkan dengan misalkan tidak vaksin, berapa persen keunggulannya. Jadi dibagi, jadi risiko Anda pakai vaksin 5%, risiko tidak pakai vaksin 10%. Berarti berapa risiko relatifnya? 50%, lebih baik dibandingkan yang tidak vaksin. 50% lebih baik dibanding yang tidak vaksin. Tapi kan risikonya sebenarnya tidak berkurang 50%, risikonya hanya berkurang 5%. Jadi Anda punya uang nih, Anda punya waktu, Anda punya kesempatan pilih vaksin atau enggak. Anda lebih suka pakai angka yang mana? Seolah-olah kalau saya vaksin, saya berkurang nih risikonya 50%. Enggak, sebenarnya risikonya hanya berkurang 5%. 50% lebih bagus dibandingkan yang vaksin ya. Kalau masih bingung, oke, nggak apa-apa, pelan-pelan nanti Anda hentikan video ini, nonton lagi ya, maksudnya apa Dr. Ruli bilang pengurangan risiko absolut atau pengurangan risiko relatif. Kalau saya pengennya, saya menentukan saya pakai terapi tertentu, saya bandingkan, andaikan saya tidak melakukan, risikonya seberapa besar. Kalau saya lakukan, risikonya berapa. Jadi ketika saya melakukan, saya udah tahu nih, dibandingin saya tidak melakukan, keuntungannya sekian persen. Nah, tapi kalau perbandingannya adalah bukan terhadap populasi, jadi misalkan Anda tidak divaksin pun sebenarnya nggak apa-apa. Kena vaksin tuh, kena flu itu risikonya cuman 10%. Gitu kira-kira. Jadi bukan berarti Anda kalau divaksin berkurang risikonya jadi 50%. Nah, kebanyakan angka yang dipakai untuk klaim, untuk marketing obat-obatan penurun kolesterol ya statin itu biasanya yang dipakai adalah angka risiko relatif atau RR, bukan AR atau absolute risk. Jadi dari jurnal yang tadi kita bacakan tahun 2022 yang meta-analisis tentang kegunaan statin ternyata menunjukkan bahwa kalau pakai risiko relatif benar angkanya kematian berkurang 9% risikonya, serangan jantung berkurang 29%, stroke risikonya berkurang 14%. Tapi kalau kita pakai risiko absolut itu angkanya akan jauh lebih rendah. Kematian hanya berkurang 0,8%. 1% aja nggak nyampe. Kemudian serangan jantung risikonya berkurang 1,3%. Ya, nggak nyampe 2% gitu. Stroke hanya berkurang 0,4%. Nggak nyampe setengah persen. Jadi kecil banget ya angkanya. Sebenarnya nggak signifikan juga. Jadi misalkan ada 100 orang yang LDL-nya tinggi, itu misalkan yang serangan jantung ada 4. 100 orang LDL tinggi, serangan jantung 4. Kemudian ada juga 100 orang LDL tinggi tapi semua minum statin. Ya tadi nggak ada yang minum statin, yang serangan jantung 4. 100 orang LDL tinggi minum statin semua, yang serangan jantung 3. Jadi yang berkurang dari 4 ke 3 atau berkurangnya cuma 1%. Ya, dari 4% jadi 3%. Berkurang 1% yang minum statin dengan tidak minum statin. Tapi kalau kita pakai risiko relatif, ya 1% ini dianggap pengurangan 1% ini dibandingkan dengan yang 4% yang tadi, yang tidak minum statin, yang serangan jantung 4, yang minum statin, yang serangan jantung 3%, jadi berkurangnya 1% kan. Nah, 1% dibandingkan 4%, 1/4 itu sekitar 25%. Jadi dia bilangnya kita bisa mengurangi risiko serangan jantung 25% dibandingkan yang tidak minum statin. Padahal kalau
lihat dari populasi LDL tinggi, yang LDL tinggi yang akhirnya serangan jantung itu cuman 4. LDL tinggi yang minum statin, yang serangan jantung 3. Tetap dua-duanya ada yang kena, berkurangnya perbedaannya hanya 1%. Nah, itu sebenarnya angka yang lebih jujur, namanya risiko absolut. Tapi sayangnya banyak orang yang belum tahu perbedaan antara RR dengan AR. Bahkan dokter sekalipun banyak yang belum ngerti tentang statistik. Dan nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri, bahkan di Amerika sekalipun banyak yang nggak paham. Makanya banyak dokter yang masih kekeh pakai statin karena ya dianggapnya klaimnya benar, penelitiannya banyak ya, tapi mungkin belum baca yang meta analisis ini juga. Nah, sebenarnya statin itu punya efek samping yang lumayan. Satu, menurunkan kadar testosteron, jadi keluhannya bisa ya rambut rontok kalau laki-laki, terus libidonya berkurang, kemampuan ereksinya menurun, ya kemudian tidak bisa bertahan lama ya, atau ejakulasi dini. Yang kedua juga bisa meningkatkan gula darah. Jadi Anda yang gula darah tinggi itu cenderung kalau minum statin itu juga naik ya. Terus juga mengurangi level koenzim Q10. Nah, koenzim Q10 ini meningkatkan metabolisme di tubuh. Kalau enzimnya diturunkan atau Q10-nya diturunkan, metabolisme kita juga menurun. Terus akhirnya kita jadi lemes, jadi capek, jadi gampang pegel-pegel. Itu karena biasanya kurang koenzim Q10. Dan menyebabkan nyeri otot. Ya, salah satu efek samping dari statin dan kerusakan hati. Walaupun memang tidak semua orang mengalami, tapi ada beberapa yang ngalamin efek samping ini, dan efek samping lainnya yang bervariasi. Tapi yang umum yang ini sebenarnya testosteron, gula darah, ya efeknya ke situ. Nah, kenapa penelitiannya itu kok kebanyakan lebih ke RR atau lebih ke risiko relatif? Karena kepentingan tadi, ya klaim untuk jualan atau marketing. Karena sebagian besar uji klinis statin itu didanai, dirancang dan dianalisis juga oleh produsen obat statin. Jadi biasanya di situ ada conflict of interest, misalkan di dalam penelitiannya ditulis misalkan dibiayai oleh perusahaan farmasi A gitu ya. Terus datanya begitu hasil penelitian itu keluar, itu sulit sekali untuk diakses secara publik ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak penelitian yang independen, dan akhirnya tadi penelitian independen itu dianalisis lagi dalam bentuk meta analisis. Nah, pakai statin bagus nggak sih? Sebenarnya pasti ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya secara signifikan. Pada yang mana? Pada pasien yang sudah pernah serangan jantung, sudah pernah stroke, sudah penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal kronis. Jadi fungsinya untuk pencegahan sekunder. Jangan sampai Anda sudah pernah sumbatan, tersumbat lagi. Jadi mengurangi LDL supaya tidak tersumbat. Jadi jangan salah kaprah juga. Wah, dokter Uli bilang statin itu jelek, statin itu bahaya, banyak efek sampingnya. Tapi ada gunanya, ada manfaatnya. Saya tahu di luar sana ada dokter-dokter yang ekstrim, ya, atau bahkan pasien yang salah tangkap dari informasi dokter yang ekstrim tersebut, menganggap, dok, bahaya dong minum statin, nanti ginjal saya rusak, atau nanti ini saya kenapa? Padahal, atau jantung saya kena gitu ya. Padahal itu sebenarnya ada manfaatnya untuk mencegah sekunder kalau Anda sudah pernah. Nah, tapi kalau Anda belum pernah, ya jadi waktu periksa LDL tinggi, tapi belum pernah serangan jantung, belum pernah stroke, belum ada penurunan fungsi ginjal, ya itu tidak ada manfaatnya. Sebenarnya tidak memberi manfaat klinis yang berarti. Pengurangan risikonya itu cuma tadi, misalkan serangan jantung hanya berkurang 1%, stroke tidak nyampe 0,5% berkurangnya. Jadi kalau Anda tidak ada indikasi yang jelas, belum pernah stroke, belum pernah serangan jantung, sebaiknya, atau gagal ginjal kronis, belum gagal ginjalnya masih bagus gitu ya, berhentilah menggunakan statin, kecuali ada indikasi medis yang jelas ya. Nah, tapi sekali lagi, statin itu kalau untuk pencegahan primer, Anda belum pernah stroke, belum pernah serangan jantung, belum pernah gagal ginjal atau ginjalnya masih bagus, belum ada penurunan fungsi, itu tidak ada manfaatnya. Jadi cuma buang-buang duit doang sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau sudah pernah atau Anda punya risiko tinggi, jadi ngomong dulu sama dokternya, jangan langsung informasi yang sepotong ini Anda langsung ambil sebagai kesimpulan. Tanya dulu, kenapa saya masih diresepin statin? Apa indikasinya? Ya, kenapa? Ya, apa manfaatnya statin? Ya, tapi kalau jelas, misalkan tadi pencegahan supaya nggak berulang, Anda sudah pasang ring, atau Anda sudah bypass, Anda sudah pernah stroke, Anda pernah serangan jantung, atau fungsi ginjal udah menurun, ya memang
bagus statin itu dibandingkan Anda nggak minum statin gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan informasi ini membuka wawasan kita, belajar lebih pintar jadi pasien, dan dokter juga pasti yang nonton ini mulai belajar ya statistik, mulai belajar metodologi penelitian, mulai belajar gimana caranya mengambil informasi dengan benar gitu ya. Jadi kebohongan statin sebagai obat penurunan kolesterol sekarang sudah terbuka. Ya walaupun tadi sekali lagi ada manfaatnya bagi orang-orang yang memang ada indikasi untuk minum statin. Jadi Anda jangan anti statin juga. Ya, jadi harus masuk akal, harus rasional, harus lihat situasi dan kondisi kapan pakai statin, kapan enggak gitu. Jadi bisa diskusi adalah dengan dokter Anda. Makin pintar jadi pasien gitu. Dan dokter-dokter juga nanti akan makin pintar insya Allah. Nah, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa ini bermanfaat, tolong bagikan dengan teman, kerabat, atau yang kenalan Anda itu tentang video ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.